Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repetri Usni dengan NIM 241186206037. Saya ada di kelas 2B Reguler PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pengertian dan ciri-ciri dari belajar dan pembelajaran. Pengertian dari belajar ialah seseorang yang mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan yang baru. Dan upaya sadar diri seseorang yang awalnya itu tidak tahu menjadi tahu. Dan itu adalah pengertian dari belajar. Selanjutnya, pengertian dari pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Contohnya yaitu seperti sesi tanya jawab, yaitu seorang peserta didik menanyakan pertanyaan kepada pendidik dan pendidik menjawab pertanyaan dari peserta didik. Dan itu adalah pengertian dan contoh dari pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan perilaku. Belajar menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, ataupun sikap. Yang kedua itu perubahan yang sadar. Belajar terjadi karena adanya kesadaran dan keinginan untuk belajar. Dan yang ketiga, perubahan yang positif dan aktif. Belajar harus memberikan manfaat yang positif dan mendorong aktivitas belajar. Dan yang terakhir itu belajar sebagai pengalaman. Belajar adalah pengalaman yang unik bagi personal, bagi setiap individu. Dan itu adalah ciri-ciri dari belajar. Selanjutnya, ciri-ciri dari pembelajaran. Yaitu yang pertama, upaya sadar dan disengaja. Pembelajaran adalah kegiatan yang dirancang secara sengaja untuk memfasilitasi proses belajar. Dan yang kedua itu tujuan yang jelas. Pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang ketiga, perancangan yang matang. Pembelajaran melibatkan perancangan yang matang, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi. Dan selanjutnya ada pelaksanaan yang terkendali. Pelaksanaan pembelajaran itu harus terkendali, baik dalam hal waktu, isi, maupun proses. Dan yang terakhir itu ada evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan itu adalah ciri-ciri dari pembelajaran. Pertanyaan nomor 2 yaitu, jelaskan tujuan dan prinsip dari belajar dan pembelajaran. Tujuan dari belajar ialah hasil yang ingin dicapai melalui proses belajar meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang positif. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari tujuan tersebut. Yang pertama itu tadi ada peningkatan pengetahuan yang bertujuan untuk memperluas dan mendalami pengetahuan tentang berbagai topik. Dan yang kedua itu ada penguasaan keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi dan kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada perubahan sikap yang dapat membantu individu mengembangkan sikap yang positif dan konstruktif. Dan yang keempat itu ada pembentukan nilai, dapat membentuk nilai-nilai yang positif yang menjadi landasan perilaku dan tindakan seseorang. Dan yang kelima itu ada pemenuhan kebutuhan yang seringkali terkait dengan kebutuhan individu dalam memenuhi tujuan hidup dan karirnya. Itu tadi adalah penjelasan dari tujuan belajar. Selanjutnya ada prinsip belajar. Ada beberapa. Yang pertama itu ada perhatian dan motivasi. Perhatian yang fokus dan motivasi yang kuat sangat penting untuk mendukung proses belajar. Dan yang kedua itu ada keaktifan. Peserta didik itu harus aktif dan sering terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima pasif informasi saja,
tetapi juga harus aktif seperti sering bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengulangan. Pengulangan materi dapat membantu memperkuat pengingatan dan pemahaman pada materi tersebut. Dan yang kelima itu ada perbedaan individual. Setiap peserta didik itu memiliki berbagai karakteristik, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga perlu diperhatikan dalam proses belajarnya. Baik, itu tadi adalah prinsip dari belajar. Selanjutnya, di pertanyaan ketiga, yaitu diminta untuk menjelaskan pengertian, perbedaan, dan contoh implementasi beserta referensi sumber informasi dari dua teori, yaitu teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari teori behavioristik. Pengertian dari teori behavioristik ialah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Itu tadi adalah pengertian dari teori behavioristik. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajarannya, yang pertama itu stimulus dan respon, ialah guru memberikan stimulus seperti materi dan contoh soal, dan siswa merespon dan langsung melakukan tugas tersebut dan menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang kedua itu ada penguatan, ialah guru memberikan penguatan positif seperti pujian dan hadiah untuk perilaku yang diinginkan, dan penguatan negatif untuk perilaku yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga itu ada pembiasaan, ialah guru melatih siswa dengan latihan berulang untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan tertentu. Itu tadi adalah 3 penerapan dalam pembelajaran teori behavioristik. Selanjutnya ada contohnya, yaitu mengajari siswa menghafal rumus matematika, melatih keterampilan mengetik, atau membentuk kebiasaan membaca. Itu tadi adalah contoh dari teori behavioristik. Dan saya mendapatkan sumber referensinya dari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari teori konstruktivistik. Teori ini ialah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru ke siswa, melainkan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman, interaksi sosial, dan pemikiran yang kritis. Jadi, itu tadi adalah pengertian dari teori konstruktivistik. Dan selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran. Ada beberapa, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif. Ialah siswa terlibat aktif dalam proses belajar melalui eksplorasi, eksperimen, dan diskusi. Dan yang kedua itu pembelajaran yang bermakna. Siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada dan mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata. Dan yang ketiga itu ada pembelajaran yang berpusat pada siswa, ialah guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya. Dan itu tadi adalah 3 penerapan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada contoh, yaitu seorang siswa melakukan eksperimen sains, menyelesaikan proyek kelompok, atau melakukan diskusi tentang isu sosial. Jadi itu adalah contoh dari penerapan dalam pembelajaran teori konstruktivistik. Dan saya mendapatkan referensinya dari. Jadi, perbedaan dari dua teori tersebut, dari teori behavioristik dan teori konstruktivistik, ialah teori behavioristik itu lebih berfokus pada perubahan perilaku sebagai hasil interaksi stimulus respon, sedangkan teori konstruktivistik itu lebih menekankan pada proses aktif siswa dalam membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosialnya. Jadi itu adalah perbedaan dari dua teori tersebut.
Baiklah, hanya itu jawaban yang dapat saya berikan dari tugas UTS dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.